Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama, aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini muncul hadir sebagai energi pembuka, ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi, hadirnya kartu pertama ini tentu, ya, ini adalah sebuah awal yang baik. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Yang pertama jelas roda kehidupan kamu akan berputar, teman-teman. Ketika roda kehidupan kamu berputar, ya jelas ya ketika mungkin kemarin masalah demi masalah yang kamu hadapi itu nggak ada hentinya. Ujian yang kamu hadapi itu begitu beratnya, teman-teman. Maka dalam pekan ini, ataupun kita katakan di bulan Juni tahun 2025 ini, nanti ya teman-teman, kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan ataupun sebuah kehidupan baru yang bakal lebih baik dan positif. Berbicara masalah banjir keberuntungan, ya tentu bisa saja, ya, di segala aspek kehidupan kamu itu akan lebih baik. Kenapa? Aku juga merasakan seperti ada ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Ya, berarti ketika ada ikut campur tangan, apa? Tentu ada doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya King of Pentacles. Raja koin muncul hadir. Ya, jadi memang dari kartu kedua ini aku semakin yakin. Yakin banget bahwasannya tidak hanya sebuah peluang potensi, tetapi ini akan menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata dan sempurna. Ya, terutama di bulan Juni ini loh teman-teman. Ya, aku melihat memang lebih kecenderungan energi kamu di bulan Juni ini akan begitu banyak keberuntungan. Perubahan yang cukup nyata di sini. Perubahan apa itu ya? Jadi kalau secara ekonomi, keuangan, bisa jadi kamu akan menjadi orang kaya raya. Kamu akan menjadi orang kaya baru. Dan bahkan mungkin bisa jadi menjadi miliarder. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Teman-teman, kenapa itu tadi? Karena roda kehidupan kamu akan berputar. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan dan ada ikut campur tangan Tuhan. Ya. Tetapi ya mungkin, ya hanya orang-orang terpilih. Dan semoga kamu semua teman-teman Libra menjadi orang-orang terpilih yang memang selama ini berharap agar ekonomi kamu ataupun hal-hal kehidupan kamu yang lain itu bisa berjalan dengan baik, ya, terutama di bulan Juni ataupun di tahun 2025 ini, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Tower. The Tower ini muncul hadir, ya. Jadi inilah situasi dan kondisi yang mungkin selama ini ataupun mungkin ada saat ini ya teman-teman. Teman-teman Libra masih mengalami beberapa masalah kehidupan yang cukup rumit, ya. Apapun situasi dan kondisi yang kamu hadapi, ya kamu tetap semangat. Oke. Karena itu tadi, kita anggap saja ini roda kehidupan kamu berada di bawah, ya. Tetapi pada akhirnya kan roda kehidupan kamu akan berputar, teman-teman. Dan satu hal yang harus kamu pahami adalah ketika roda kehidupan kamu berputar, semua orang-orang yang mungkin selama ini selalu saja, ya, mungkin selalu menutup jalan keresakian kamu, mengusik, mengganggu, ingin menghancurkan, membenci kamu, teman-teman, mereka kehidupannya bakal hancur, ya. Orang yang mungkin juga selama ini selalu memandang kamu sebelah mata, jelas dong bakal hancur, ya. Melihat tentang bagaimana kesuksesan kamu nantinya, teman-teman, ini akan semakin membuat mereka syok. Kenapa kamu bisa sukses, bangkit, berhasil, ya. Namanya kehidupan tidak ada yang tahu, ya. Roda kehidupan itu kapan berputar. Mungkin iya benar, kemarin
dia lebih sukses dari kamu, lebih kaya dari kamu, tetapi mungkin karena kesombongannya, ya, suka merendahkan orang lain, ya. Jadi wajar dong, teman-teman, ketika mungkin dia menuai karmanya di sini nantinya. Oke, next. Pada kartu yang keempat, aku punya judgment. Sebagai energi penutup ya, inilah yang aku maksud tentang adanya doa-doa yang akan terkabulkan. Dan ini yang aku maksud tentang adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Jadi, aku rasa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra, kamu harus tetap semangat ya, meskipun kalau dikatakan ya masih ada beberapa ya teman-teman Libra yang masih berjuang banget ya teman-teman untuk bangkit dari segala keterpurukan ya. Setiap masalah pasti selalu ada jalan penyelesaiannya teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kamu tetap yakin terhadap diri kamu, Tuhanmu masing-masing, konsisten dan sabar ya, serta ikhlas. Ikhlas terhadap apa? Ya ikhlas terhadap segala perbuatan yang selama ini orang lakukan terhadap kehidupan kamu teman-teman ya. Tuhan memberikan kamu sebuah ujian itu tentu pasti ada maksud dan tujuannya apa itu tadi ya. Ketika kamu sudah benar-benar cukup kuat, ya kan, diberikan amanah ya untuk merasakan sebuah kehidupan yang luar biasa, tentu Tuhan tidak ingin kamu tuh menyia-nyiakan apa yang nanti akan dititipkan. Tuhan tidak ingin kamu tuh sombong dengan apa yang kamu miliki nantinya, teman-teman. Jadi harus selalu positive thinking di sini, ya. Harus memiliki mindset yang positif. Mudah-mudahan di bulan Juni ataupun di tahun 2025 ini kamu benar-benar berpotensi, berpeluang teman-teman menjadi orang yang sukses. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki finansial ekonomi dari teman-teman Libra dalam pekan. Aku punya Five of Swords. Oke, 5 pedang muncul hadir teman-teman. Kalau dikatakan 5 pedang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang cukup toxic ya. Sama sih, hampir sama dari energi pertama, yaitu mereka selalu ingin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Ya, berarti orang-orang yang nggak seneng nih, nggak suka nih, gitu ya. Dan kemudian orang-orang yang memanfaatin kamu, bermuka dua, terlihat baik di depan kamu, teman-teman. Ya mungkin seperti ini, orang yang kamu anggap baik, ya. Mungkin ketika dia bercerita, kamu dengarkan. Ya, tetapi ketika kamu bercerita, ya dia menyebarkan. Nah, di situ harus hati-hati. Kenapa? Manipulatif. Ya, permuka dua. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Six of Cups ya, 6 cangkir. 6 cangkir ini muncul hadir, teman-teman. Jadi melihat tentang bagaimana energi ini. Ya, di sini sih kalau aku katakan apa ya, keuangan kamu cukup bagus sebenarnya. Ya, cukup bagus, teman-teman. Ya, mungkin karena keuangan kamu lagi bagus-bagusnya, ya itu yang membuat orang itu pada benci kepada kamu, teman-teman. Nggak suka kepada kamu, iri, dengki terhadap kehidupan kamu, kebahagiaan kamu terlihat kok. Kamu lagi bahagia di sini, ya. Jadi kedua hati-hati ya, jangan mudah percaya. Kemudian aku punya Justice. Nah, Justice ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan ya, sama apa yang aku katakan pada kartu kedua ini. Kestabilan, keseimbangan, kemudian kemenangan, pencapaian juga. Jadi kalau untuk masalah rezeki insya Allah akan terus mengalami peningkatan sih. Ya kalau aku lihat dalam pekan ini dan bahkan di bulan Juni tahun 2025 nanti teman-teman. Amin ya. Itu masalah rezeki bagus. Oke, tapi hati-hati teman-teman. Banyak yang ingin manfaatin dan ingin menghancurkan. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Wow, aku punya The Star, kemudian ada Four of Wands, dan aku punya The Chariot. Istimewa banget ya energi teman-teman Libra yang sudah berumah tangga. Kebanyakan energinya sangat istimewa teman-teman. Sebuah keharmonisan, kelarasan, ya keselarasan, kemudian cukup optimis, ambisius ketika mencapai suatu tujuan itu artinya pun kamu mau bekerja sama gitu loh teman-teman. Ya saling support lah paling tidak ya. Apa yang dilakukan oleh suami ya istri mensupport, apa yang dilakukan istri ya suami support gitu. Jadi itu yang mungkin membuat rumah tangga kamu tuh masih jauh banget dari masalah-masalah ya kalau aku lihat. Dan kemudian masalah rezeki juga bagus loh. Ya kenapa ini? The Star ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu akan mengalir tanpa batas teman-teman ya. Energinya lagi positif-positifnya soalnya.
Jadi ketika rumah tangga harmonis, tidak dapat dipungkiri teman-teman, rezeki akan datang dari segala penjuru arah. Jadi pertahankan, ya, pertahankan, oke, dan selalu bersyukur teman-teman. Next, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya The High Priestess, The Emperor, dan aku punya King of Swords. Aku akui di sini kamu orang yang cukup sabar penyabar, ya, menghadapi tentang bagaimana sikap, perilaku, tindakan yang cukup, kalau dikatakan apa ya, cukup keras kepala banget ya teman-teman. Orang yang cukup keras kepala, ingin menang sendiri gitu ya, egois. Nah itu dia, ya. Kamu orang yang cukup sabar menghadapi dia gitu. Karena kalau dikatakan hubungan kamu cukup lama ya bisa jadi. Ya, mungkin ini juga yang membuat kamu bertahan, teman-teman. Karena hubungannya cukup lama, jadi cukup disayangkan ketika apa yang sudah diperjuangkan selama ini ya, apa yang sudah dikorbankan selama ini tuh berakhir dengan sia-sia. Tentu inginlah akhir hubungan yang baik seperti itu ya. Ingin ke jenjang yang lebih serius mungkin seperti itulah ya. Jadi untuk masalah komitmen, aku rasa memang dia orang yang cukup berkomitmen. Ya hanya saja mungkin kekurangannya ya, namanya manusia pasti ada kekurangan dong ya. Jadi kekurangan itu mengenai tentang sebuah keegoisan gitu. Oke, jadi kuncinya apa ya? Sabar sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, tapi kalau melihat dari orang dari energinya dia orang yang cukup tulus kok, sangat tulus ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Queen of Swords, The Magician, aku punya The Fool. Wow. Jadi memang dari ketiga kartu ini teman-teman cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah kehidupan baru itu akan segera terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, sebuah kehidupan baru itu berupa apa? Bisa jadi kamu bangkit dari keterpurukan, kamu siap move on ya, berusaha untuk membuka lembaran baru, ataupun mungkin juga keajaiban itu bisa berupa tentang apa sih ya? Berupa kehidupan sosial yang bakal berubah ya. Pokoknya hal-hal positif itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Seiringnya waktu, teman-teman, ya, aku melihat cepat ataupun lambat sebuah kehidupan baru itu juga mungkin bisa jadi berpotensi kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan itu. Tetapi memang yang jelas untuk saat ini yang aku lihat adalah sebuah perubahan positif ya untuk diri kamu secara personal gitu teman-teman ya, dan bahkan perubahan secara ekonomi juga terlihat gitu ya. Jadi ada kabar baik ya teman-teman. Oke, jadi untuk masalah jodoh juga harus kudu sabar sih, ya. Oke, next. Poin terakhir ya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada Five of Cups, Knight of Pentacles, dan ada King of Wands ya. Oke, teman-teman, kalau dikatakan sama-sama berharap bisa jadi seperti itu ya. Kemungkinan dia berharap nih, ya ketika dekat dengan kamu, kamu bisa menjadi orang yang terbaik untuk dia. Dan kemudian mungkin juga sebaliknya gitu. Meskipun memang ada sedikit keraguan ya di dalamnya. Karena yang aku lihat energi ini seperti ada energi yang menggambarkan tentang sebuah keinginan yang cukup kuat gitu ya teman-teman ya. Keinginan yang cukup kuat untuk benar-benar mencari sosok orang yang sangat berkomitmen. Dan aku rasa kamu akan menemukan di diri dia. Dan kemudian mungkin juga sebaliknya. Dia akan menemukan sesuatu hal yang mungkin dia cari di dalam diri kamu. Ya, artinya sebuah kenyamanan akan tercipta. Itu sih, ya. Sebuah hubungan itu yang penting kenyamanan dan sebuah komitmen. Ketika kenyamanan dan komitmen itu ada dan saling dimiliki, ya, tentu itu menjadi sebuah modal awal, teman-teman, agar hubungan kamu nanti bisa tetap langgeng ya ketika nanti mungkin bakal jadian ya. Tetapi yang aku lihat di sini seperti itu, ya, bakal mengungkapkan sebuah perasaan, ya. Seperti itu ya. Oke, jadi energinya positif kok. Sejauh ini cukup positif semua ya, teman-teman, dari poin pertama hingga poin terakhir. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Libra dalam pekan ini. Nah, aku punya tanggal 2, 19, tanggal 4,
tanggal 7, 31, 17, tanggal 5, 30, tanggal 8, 21, tanggal 6, dan tanggal 10. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.